Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1205, kamu beli saja. Thomaskin tidak peduli, kalau membeli furnitur, lebih baik beli satu set lengkap. Coba lihat yang lain. Mata Lin Vivin melebar, dan dia mengedipkan mata ke arah Thomaskin, sepupunya meminum obat yang salah. Furnitur Norwegia adalah merek yang sangat mahal. Sofa di sini paling murah. Jika itu lemari pakaian, tempat tidur, rak buku, meja kopi, jika lengkap, harganya jutaan, dan kustomisasi seluruh rumah harganya akan lebih mahal. Meskipun set lengkapnya indah, harganya sangat mahal. Lin Vivin tidak mampu membelinya, jadi dia dengan cepat menarik Thomaskin dan berkata, "Sepupu, jangan bikin masalah. Barang-barang ini terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya." Nani Gong tiba-tiba menjadi tertarik. "Iya, ada sepupu kaya. Ayo, beli satu dan coba biar aku lihat. Aku benar-benar ingin belajar lebih banyak hari ini." "Lin Vivin, kapan kamu punya sepupu kaya seperti itu?" Nani Gong tentu tidak percaya. Kostum biasa Thomaskin terlihat seperti pemuda yang sedang berjuang setelah lulus dari universitas. Dia sama sekali tidak cocok dengan status orang kaya. Bagaimana mungkin menghabiskan 1 juta yuan untuk satu set mebel? Dia berpikir bahwa Thomaskin sedang membual di sini, dan untuk pamer di depannya, itu sebabnya dia berbicara dengan keras. Wajah Lin Vivin tampak sedikit masam, dan tidak baik untuk berpura-pura menjadi hebat di depan Nani Gong. "Oke, tidak beli, kami tidak mampu membelinya, selesaikan." "Sudahlah, sepupu, ayo pergel." Nani Gong mencibir, "Jangan, aku masih ingin menimba ilmu, bukankah ingin membeli satu set furnitur lengkap? Aku yang telah memesan satu set furnitur lengkap ini, tetapi jika kalian ingin membelinya, aku tidak bisa membelinya." Setelah Nani Gong selesai berbicara, petugas itu juga tersenyum. "Ya, Nona Nani Gong memang memesan dengan kami, tapi dia belum membayar uang penuh. Jika seseorang membelinya, dia tidak akan bisa membelinya. Kami hanya punya satu set furnitur berbahan kulit kayu solid yang merupakan edisi terbatas." Lin Vivin menyadarinya, tidak heran Nani Gong terus mendesak Lin Vivin membeli di sini, karena ternyata memang ingin pamer di sini. Pertama-tama minta Lin Vivin untuk melihat-lihat. Setelah lihat, ternyata tidak mampu membelinya. Akhirnya, meminta kepada petugas untuk memberitahu mereka bahwa Nani Gong memesannya, sehingga sok hebat dan penghinaan sudah lengkap. Wajah Lin Vivin muram, dan dia benar-benar tidak ingin dibandingkan dengan Nani Gong, dia tidak bisa membandingkannya. "Oke, kamu beli. Aku tidak menginginkannya." "Tunggu." Thomaskin sekali lagi memanggil Lin Vivin, "Edisi terbatasnya kan?" "Oke, aku suka edisi terbatas, minta satu set lengkap." Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya. "Geser kartu." Petugas itu tercengang. Dia tidak menyangka Thomaskin benar-benar menggesek kartunya. Bagaimanapun satu set furnitur ini harganya lebih dari 1 juta yuan. Dia tidak terlihat mampu membelinya. Lin Vivin juga bingung. "Sepupu, jangan marah padanya, itu tidak perlu. Bahkan jika Thomaskin benar-benar dapat mengeluarkan 1 juta yuan, tidak perlu menyia-nyiakannya karena marah." Thomaskin tersenyum tipis, marah. "Apakah dia cocok? Menurutku furnitur ini bagus. Kamu juga menyukainya, kan?" Lin Vivin membeku sesaat, suka sih suka, terlalu mahal. Petugas itu dengan tidak sabar mengambil kartu bank dan siap untuk mengeseknya. Toh dijual kepada siapapun sama saja. Meskipun Nani Gong sudah memesan, dia tidak pernah membayar jumlah penuh. Siapa tahu pada akhirnya dia tetap akan membelinya, jadi lebih baik fokus pada momen ini. Dengan kartu itu, petugas itu berlari kembali ke konter. "Pak, semua perabot kami sudah dihitung untuk kamu sesuai dengan ukuran standar.
Nantinya kami akan mengembalikan uang dan meminta kekurangan dana sesuai kondisi, dan totalnya menjadi 1,23 juta yuan. Saat mendengar angkanya 1,2 juta lebih, bahkan Nani Gong meringkuk bibirnya, ini mahal banget. Satu set furnitur berharga jutaan yuan, keluarga biasa tidak mampu membelinya. Berapa harga sebuah rumah? Jika semua air, listrik, dan peralatan dipasang, dekorasi mungkin lebih mahal daripada rumah. Set ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh keluarga biasa. Lin Vivin menarik napas dalam-dalam, dan hampir pingsan ketika mendengar harganya, perabot lebih dari 1 juta yuan. Gila, dia hanya membeli 1 juta yuan untuk rumah itu. Sepupu, berhenti membuat masalah, ayo pergi. Thomas Kin berkata, siapa yang bermasalah denganmu, gesek kartunya. Thomas Kin memberikan kartu itu secara langsung. Petugas itu dengan cepat mengambil alih, dan wajahnya langsung penuh dengan kegembiraan. Oke Pak, berapa nomor ponsel? Aku akan membantu kamu hitung poin. Melihat Thomas Kin benar-benar membayar, Nani Gong mengerutkan kening dan mendengus dingin. Sok hebat apa? Mungkin tidak ada uang di kartu itu. Haha, jangan sampai ada kartu palsu untuk menipu orang. Lin Vivin sebenarnya bermain drum di dalam hatinya, apakah sepupunya punya banyak uang? Tapi tentu saja dia tidak bisa mengatakan ini, katanya dengan terpaksa. Jangan terlalu meremehkan orang. Kamu mampu membelinya, tapi kami tidak mampu. Nani Gong mendengus dingin. Bahkan jika kamu mampu membelinya, itu akan menghabiskan banyak uang. Satu set furnitur berharga lebih dari 1 juta yuan, dan kepalamu sangat besar. Aku saja butuh koneksi suamiku, setidaknya diskon 10%. Diskon 10% kedengarannya tidak banyak, tapi diskon 10% dari 1 juta adalah 100.000 lebih murah. 100.000 yuan bukanlah angka yang kecil, bisa membeli pakaian Nani Gong all-in-one. Lin Vivin melotot dan tidak berkata apa-apa. Apa daya, suaminya memiliki koneksi dan diskon tersedia. Jika mereka tidak memiliki koneksi, mereka hanya dapat menggunakan harga penuh. Nani Gong tiba-tiba berkata, bagaimana Lin Vivin, apakah kamu ingin aku mencarikan seseorang untukmu? Lin Vivin mendengus, tidak perlu. Nani Gong mencibir, untuk menyelamatkan muka rela menderita, belanja tambahan 100.000 yuan, haha. Ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba petugas itu berlari ke arah Thomas Kin, membungkuk pada 90 derajat, dan menjadi sangat hormat. Maaf Pak, aku baru saja memeriksa kartu keanggotaan Anda, dan ternyata Anda tidak memerlukan diskon. Kartu keanggotaan Anda adalah Supreme Card, dan semua pembelian di mall kami gratis. Ini kartu bankmu, tolong simpan. Thomas Kin tercengang sejenak, gratis untuk semua pesanan. Mall kalian. Nama bos kami adalah Feng, Riman Feng, Anda seharusnya mengenalnya. Petugas itu menjelaskan, untuk bisa mendapatkan kartu semacam ini, harus diberikan oleh bosnya sendiri, jika tidak maka tidak akan ada perlakuan seperti itu. Jenis kartu keanggotaan ini terlalu canggih, kamu hanya perlu nomor ponsel untuk membebaskan tagihan secara nasional, selama itu adalah industri di bawah Riman Feng. Dan apapun yang kamu beli, kapanpun juga. Cakupan kondisi ini terlalu besar, selain keikhlasan juga merupakan semacam amanah. Riman Feng juga tahu bahwa master seperti Thomas Kin tidak akan pernah kekurangan uang, dan ini hanya untuk membuat Thomas Kin merasakan ketulusannya. Nani Gong tiba-tiba tercengang, dia kaget saat mendengar kata, free order. Bebas bayar, aku tidak salah dengar, kan? Apakah kamu membebaskan dia untuk barang lebih dari 1 juta yuan? Petugas itu mengangguk, ya, Bu. Nani Gong mengertakkan giginya dengan marah, kenapa? Kenapa dia bisa dibebaskan? Aku juga ingin dibebaskan, dan berikan aku 1 set juga. Petugas itu tidak bisa berkata-kata, Nyonya, kamu bercanda, kamu bukan anggota tertinggi kami, dan perabot ini terbatas, hanya set ini.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya.